Ini akan sangat membantu meningkatkan kecepatan levelingmu, kata Bai Sheng tersenyum ramah. Tapi ingat, jimat pendingin utama itu bukan barang mudah didapat. Aku punya misi di sini yang bisa membantumu mendapatkan sebagian darinya, tapi kau harus mencapai level 20 terlebih dahulu sebelum bisa menerimanya. Untuk saat ini, ambillah batu teleportasi ini. Gunakan untuk berlatih naik level di penjara bayangan. Ingat, kesempatan ini tidak diberikan kepada semua orang. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Bai Sheng menatap Cheng Yu dengan penuh harap. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Bai Sheng, Cheng Yu bergegas menuju penjara bayangan. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan teman sekelasnya, Shuya. Dari Shuya, ia mendapat informasi berharga tentang struktur penjara bayangan. Di bawah level 20, ada 2 ruang bawah tanah, jelas Shuya. Lalu, dari level 20 hingga 30, ada 18 ruang bawah tanah yang menantang. Informasi ini membuat Cheng Yu semakin bersemangat untuk segera meningkatkan levelnya. Dungeon besar dengan lebih dari 100 peserta memberikan hadiah jika kau memecahkan rekor waktu. Ini pusat misi dan perekrutan tim. Selesaikan misi untuk mendapatkan poin. Cheng Yu bertanya, bagaimana cara mendapatkan poin kontribusi? Dengan menyelesaikan uji coba dan misi dari akademi, jawabnya. Cheng Yu menghitung, Akademi Chuangshen butuh 1000 poin. Misi di sini paling tinggi 10 poin, sisanya hanya 2 atau 3. Tiba-tiba, komunikator Cheng Yu berbunyi, memberitahukan bahwa ia telah menerima poin kontribusi. Ia melihat ke belakang, menyadari 50 poin masih jauh dari 1000 poin yang dibutuhkan. Terima kasih atas penjelasannya, kata Cheng Yu pada Shuya, lalu memilih dungeon mimpi buruk yang rekornya belum terpecahkan selama 100 tahun. Ia bertanya-tanya seberapa besar peningkatan yang akan ia dapatkan setelah menyelesaikan dungeon ini. Demi menghemat waktu, Cheng Yu memerintahkan para kerangka untuk menangani monster-monster kecil, sementara ia langsung menuju ke bos. Kura-kura silang bermutasi, monster level pemimpin 19. Kura-kura ini memiliki pertahanan luar biasa dengan serangan gigitan dan sapuan, bahkan lebih kuat dari Ratu Putri Duyung. Namun, serangan para kerangka tak mempan. Cheng Yu pun tak mau buang waktu. Ia langsung melancarkan api jiwa, serangan yang mengabaikan pertahanan dan menghancurkan jiwa. Jeritan ngeri terdengar saat jiwa kura-kura silang bermutasi terbakar hebat. Serang, bunuh kura-kura itu! Seru Cheng Yu. Mengalahkan kura-kura silang bermutasi akan meningkatkan pengalaman sebesar 35%. Satu kali lagi, dan ia akan mencapai level 18. Tiba-tiba, lonceng besar di aula berdentang keras. Cheng Yu, seorang pengendali undead level 17, hanya butuh 35 menit untuk menyelesaikan dungeon ini. 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia sudah siap pergi. Cheng Yu menyadari bahwa membersihkan dungeon tak hanya memberikan pengalaman, tapi juga poin kontribusi. Ia memutuskan untuk mengulang beberapa kali lagi. Semua mata tertuju padanya, kagum akan kecepatan dan efisiensi Cheng Yu. Ruang bawah tanah sarang laba-laba sangat gelap. Saya mengirim kerangka untuk menjelajahi jalan terlebih dahulu. Namun, ribuan laba-laba kecil langsung mengerubungi setiap kerangka. Ini akan memperlambat leveling, jadi saya menggunakan api jiwa untuk membersihkannya sekaligus. Satu serangan api jiwa setara dengan membunuh 20 monster elit. Para kerangka terlalu cepat membunuh monster. Saya mencoba memanggil mereka kembali, tapi tak ada respons. Ternyata, tubuh mereka tertutupi laba-laba. Ini harta karun pengalaman. Saya menikmati setiap ledakan api jiwa yang membantai lautan laba-laba. Akhirnya, saya sampai di Raja Laba-Laba. Akhirnya, sistem memberitahu saya bahwa membunuh Raja Laba-Laba akan meningkatkan pengalaman sebesar 190.000 poin dan meningkatkan total pengalaman level hingga 80%. Sayang sekali saya terlambat memecahkan rekor dungeon karena terlalu lama berurusan dengan Raja Laba-Laba. Setelah keluar, saya bertanya pada Shuya tentang dungeon dengan pengalaman tinggi dan waktu tempuh singkat. Ia menyarankan Gurun Tyrant, dungeon level 20 yang bisa diakses, meski level masih 20. Sayangnya, saya baru level 18, dan misi Bai Sheng juga membutuhkan level 20. Tanpa ragu, saya kembali ke sarang laba-laba. Maaf, laba-laba, aku butuh pengalamanmu untuk bertemu adikku secepatnya. Saya kembali membersihkan sarang laba-laba sendirian. Para petinggi Akademi Xiajing mengamati setiap gerak-gerik Cheng Yu.
Anak ini sendirian menghabiskan 3 air mata putri duyung, kata seorang lelaki tua berambut putih, mengelus janggutnya. Ia lega melihat ekspresi para anggota tim Sakura. Bai Sheng menambahkan, bakatnya meningkat pesat. Jumlah peningkatannya adalah informasi pribadi. Lelaki tua itu melanjutkan, dari uji coba ini, ia menunjukkan potensi luar biasa, bahkan mendekati tingkat ketuhanan, dan masa depannya cerah. Ia menambahkan, adik perempuannya dilatih olehku sendiri, bersama para elit umat manusia. Kurasa di masa depan, anak itu bisa mengalahkan ribuan musuh sendirian, kata seseorang, merenungkan potensi Cheng Yu. Layar berganti, menampilkan Cheng Yu mengalahkan Raja Laba-Laba lagi. Kali ini, ia mendapatkan 70% pengalaman dan memecahkan rekor dungeon. Lonceng berdentang lagi, menandakan rekor baru terpecahkan. Omong kosong! Seseorang berseru dari kerumunan. Para jenius itu hanya beruntung, dia pasti mendapat bantuan dari Bai Sheng. Itu Ling Xiao yang menyimpan dendam pada Cheng Yu. Tidak mungkin seseorang bisa menyelesaikan dungeon mimpi buruk sendirian, teriak Ling Xiao, masih memfitnah Cheng Yu. Dia pasti curang. Cheng Yu kembali ke lobi dan mendengar cercaan Ling Xiao. Dengan dingin ia berkata, kau sudah keterlaluan. Akademi tak mau campur tangan. Baiklah, jangan buang waktuku. Ia berbalik dan kembali ke dungeon. Tak lama kemudian, Cheng Yu naik level 20. Atribut dan kemampuan pemanggilannya meningkat drastis. Ia mencoba memanggil kerangka lagi. Membutuhkan 500 poin roh, tapi atribut kerangka kini jauh lebih kuat. Kemudian, Cheng Yu menuju bursa, siap menjual peralatan lamanya dan membeli gulungan keterampilan utama. Untuk levelmu, ini peralatan terbaik, kata petugas bursa, heran. Apakah kau pakai sendiri? Saya menginginkan peralatan yang lebih baik, jawab Cheng Yu tenang, membuat pedagang itu tersadar. Mal cabang ini punya barang-barang terbaik. Cheng Yu terpesona oleh deretan peralatan berkilau. Semua peralatan perak di sini jauh lebih unggul daripada yang ada di mal koin emas dan sangat meningkatkan atribut spiritual yang dibutuhkannya. Saat ia masih menimbang pilihan, suara Sela menggema. Senjata murahan macam apa yang berani dihargai 50.000 poin? Ia tertarik pada sabit kematian. Walau tampak biasa, harga 50.000 poin membuatnya penasaran. Ternyata, sabit kematian memang layak dihargai segitu. Senjata ini bisa memanggil Jenderal Undead dan memimpin pasukan kerangka, sangat cocok dengan gaya bertarungnya. Apalagi, pasukan kerangkanya membutuhkan pemimpin. Sabit kematian adalah jawabannya. Begitu menyentuh sabit kematian, energi nekromantik yang dahsyat langsung meledak. Bagi orang lain, sabit kematian mungkin tampak biasa saja. Namun, bagi Cheng Yu, itu adalah artefak yang sempurna. Saya mau senjata ini, tegasnya. Pelayan itu menyelesaikan transaksi dengan wajah tak percaya. Ia tak menyangka ada yang mau membeli senjata itu seharga 50.000 poin. Di rumah, Cheng Yu langsung menggunakan gulungan keterampilan. Setelah beberapa kali percobaan, semburan cahaya keemasan menyinari ruangan. Ia berhasil mempelajari skill baru, Skeleton Armor. Akhirnya, saya memiliki skill bertahan. Saya tak akan lagi terlalu rentan dalam pertempuran. Skeleton Armor meningkatkan pertahanan fisik dan sihir, baik untuk saya maupun pasukan kerangka. Skill ini menutupi kelemahan saya dan pasukan kerangka. Saya terus menggunakan gulungan keterampilan, dan skill baru lainnya muncul. Dengan gerakan tangan, seorang penyihir kerangka yang kuat muncul, memancarkan aura kematian yang pekat. Sebelumnya, pasukan kerangka hanya mengandalkan serangan jarak dekat. Kini, dengan penyihir kerangka, mereka memiliki kemampuan serangan jarak jauh. Keesokan harinya, Cheng Yu menemui Bai Sheng untuk menerima misi. Bai Sheng terkejut melihat Cheng Yu telah mencapai level 20 hanya dalam sehari. Kecepatan peningkatanmu jauh lebih cepat dariku dulu, seru Bai Sheng. Anda memang monster. Misi itu sederhana. Selesaikan dungeon gurun Tyrant dan kembalikan Tyrant Heart. Kamu punya 3 hari. Jika berhasil, kalian akan mendapat jimat Q pendingin utama. Efeknya jauh lebih baik daripada yang ada di dungeon istana. Waktu pendinginan di beberapa ruang bawah tanah teratas bahkan membutuhkan waktu 1 bulan. Jimat pendingin hanya bisa dimanfaatkan sepenuhnya jika kalian menemukan dungeon yang tepat, jelas Bai Sheng. Jimat ini juga bisa ditingkatkan.
Setelah menyelesaikan misi, aku akan memberitahu caranya. Aku membatasi waktu karena upacara pembukaan akan diadakan dalam 3 hari. Cheng Yu menerima misi tanpa ragu. Setelah kepergian Cheng Yu, seorang lelaki tua berambut putih masuk. Kau sangat puas dengan anak itu ya? Tanyanya. Dengan temperamennya, dia pasti akan mencoba menaklukkan gurun Tyrant sendirian. Aku ingat kau masuk ke sana di level 30, lalu keluar berguling-guling, kata lelaki tua itu, mengingat pengalaman Bai Sheng di gurun Tyrant. Bai Sheng tersenyum canggung. Tapi jangan remehkan anak ini, dia jauh lebih kuat dariku saat itu. Cheng Yu tiba di aula misi, dan sedang memeriksa informasi tentang gurun Tyrant saat Shuya mendatanginya. Cheng Yu, kau juga akan ke gurun Tyrant? Tanyanya. Ya, jawab Cheng Yu tenang. Aku akan mendapatkan Tyrant Heart. Shuya terkejut. Tyrant Heart hanya bisa didapatkan dengan membunuh bos langka di sana. Tyrant Heart adalah bahan untuk membuat kalung Tyrant, jelas Shuya. Itu hanya muncul sekali setahun, dan sudah 2 tahun sejak terakhir kali muncul. Bahkan tim elit Akademi Fei Long beranggotakan 40 orang, butuh waktu 1-6 jam untuk mendapatkannya. Rekor itu sudah bertahan 2 tahun. Kau baru level 20 dan sendirian pula. Ia menutup mulutnya, tak percaya. Kau tidak mungkin melakukannya sendirian. Namun, sebelum Shuya menyelesaikan kalimatnya, sebuah tim beranggotakan 40 orang muncul di belakang Cheng Yu. Tim dari Akademi Bailey. Mereka sudah lama mempersiapkan ekspedisi ke gurun Tyrant. Bahkan banyak set peralatan tingkat emas telah disiapkan. Pada saat ini, Kapten berbaju besi emas berkata dengan keras, "Kali ini kita pasti akan memecahkan rekor gurun Tyrant. Jangan sampai ada yang membuat kesalahan, atau aku tak segan-segan menghukumnya." Komandan Akademi Bailey memperingatkan timnya. Melihat kesiapan tim, Cheng Yu tahu tak ada waktu untuk ragu lagi. Ia melangkah menuju pintu masuk dungeon. Kapten Bailey memperhatikan kepergian Cheng Yu. Siapa anak baru itu? Berani sekali masuk ke gurun Tyrant sendirian, mencari perhatian tanpa memikirkan konsekuensinya. Gumamnya. Tak habis pikir. Begitu memasuki dungeon, saya langsung mengirim semua kerangka untuk menjelajahi jalan. Biaya penyegaran 500 poin dan cooldown 2000 poin. Dengan sisa 80.000 poin, sepertinya tak akan bertahan lama. Setelah beberapa saat, saya tahu apa yang terjadi pada para kerangka. Perlawanan di sini memang layak disebut gurun Tyrant. Monster biasa di sini saja sudah sekuat bos dungeon Ratu Putri Duyung level 24. Jika bukan kerangka, melainkan monster perak, akan jauh lebih sulit. Sebuah cahaya dingin menyambar, membelah monster elit menjadi 2. Untuk berjaga-jaga, Cheng Yu mengaktifkan Skeleton Armor. 2 jam kemudian, ia mencapai sebuah oasis. Ia menduga akan ada banyak monster di sekitar oasis. Benar saja, seekor kepiting raksasa tiba-tiba muncul dari bukit pasir dengan raungan rendah. Kepiting raksasa itu menatap kerangka dengan mata lapar. Namun para kerangka sudah siap. 1 ayunan pedang dan kepiting itu tewas. Perkelahian menarik lebih banyak kepiting, bahkan seorang jenderal kepiting. Namun sesuatu menarik perhatian Cheng Yu, roti hijau yang tumbuh di pohon-pohon. Mungkinkah itu alat peraga dungeon? Ia memerintahkan kerangka untuk mengumpulkan roti hijau itu. Ternyata roti hijau itu memiliki efek mengejutkan, memulihkan kekuatan mental secara instan. Dan roti hijau itu menarik banyak monster. Cheng Yu menggigitnya dan melihat kekuatan mentalnya pulih dengan cepat. Di sini, kekuatan mentalnya hampir tak terbatas. Masalah kekurangan kekuatan mental untuk meningkatkan penyihir kerangka pun teratasi. Ini surga untuk meningkatkan skill. "Keluarlah penyihir kerangkaku," seru Cheng Yu. Dengan pasokan kekuatan mental yang melimpah, penyihir kerangka akan segera mencapai level perak. Setelah lebih dari 3 jam bertarung, penyihir kerangka berhasil mencapai level perak. 3 penyihir kerangka lagi muncul dari Beacon Hall. Cheng Yu melambaikan tangannya dan 4 penyihir kerangka baru muncul. Keempat penyihir kerangka baru itu memiliki atribut berbeda. Api, angin, es, dan petir. Senyum puas mengembang di wajah Cheng Yu. "Senang sekali kau membunuh kerangkaku tadi, ya?" 4 penyihir kerangka itu memulai pembantaian besar-besaran. Namun, pasukan kalajengking itu hanyalah permulaan. Tiba-tiba, puluhan ribu kalajengking menyerbu. Cheng Yu tetap tenang. "Ini agak banyak. Keluarkan pasukan kerangkaku. Hancurkan mereka." Lebih dari 100 kerangka baru muncul, siap bertempur. Untuk mempercepat munculnya monster,
Cheng Yu mengaktifkan skill ledakan mayat. Ledakan dahsyat itu langsung memusnahkan setengah dari pasukan kalajengking. Pasukan kerangka menyerbu sisa kalajengking. Setelah pertempuran sengit, medan perang tiba-tiba sunyi. Semua monster telah musnah. Sayang sekali monsternya tak selalu sebanyak ini, gumam Cheng Yu. Keempat penyihir kerangkanya telah mencapai level perak. Untuk mencegah orang lain mengambil Tyrant Heart, ia harus segera menuju kedalaman dungeon. Tiba-tiba, suara gemuruh menggema, gelombang monster baru datang. Gelombang monster itu ternyata ribuan semut tentara gurun. Cheng Yu segera mengaktifkan skeleton armor. Cheng Yu menghindar dan mendarat di atas seekor semut tentara raksasa. Gelombang monster ini pasti ada penyebabnya. Ia mengikuti jejak semut-semut itu hingga ke sebuah ruang bawah tanah luas. Ini sarang semut tentara gurun? Tiba-tiba, ledakan keras mengguncang Cheng Yu. Skeleton armor terkena serangan kuat. Ia mendongak dan melihat seekor semut terbang gurun level 27. Munculnya semut terbang menandakan akan ada lebih banyak lagi di sekitarnya. Kemudian Cheng Yu memanggil penyihir kerangka es. Penyihir kerangka langsung melepaskan serangan badai tornado, membunuh semut terbang itu seketika. Namun, pertempuran itu menarik lebih banyak semut tentara gurun. Cheng Yu tetap tenang. Ia melompat ke udara dengan sabit kematian. Prajurit kerangkaku, maju ke dalam sarang. Aku dan penyihir kerangka akan menangani yang di sini. Komando Cheng Yu, keempat penyihir kerangka menyapu koloni semut dengan kekuatan dahsyat. Para prajurit kerangka menemukan sarang ratu semut dan langsung menyerbu. Mereka menemukan ratu semut di kedalaman sarang, dijaga ketat oleh pasukan semut. Cheng Yu sedikit kecewa melihat ratu semut. Ratu semut ternyata hanya bertugas bereproduksi dan memiliki kemampuan bertarung yang lemah. Cheng Yu tak perlu turun tangan sendiri. Ia memerintahkan kerangka untuk menyerang. Kerangka itu langsung menyerang ratu semut yang gemuk. Namun, tiba-tiba ratu semut mengepakkan sayapnya dengan cepat, dan kerangka itu tewas seketika. Ternyata ratu semut mengeluarkan serangan sonik. Ratu semut meringkuk menjadi bola dan terus mendesis. Cheng Yu menoleh dan melihat gelombang besar semut tentara gurun muncul di belakangnya. Biar aku yang menangani ini. Ratu semut itu menoleh. Cheng Yu mengangkat tangan kirinya. Kemudian, tiba-tiba tubuhnya meledak menjadi bubur daging. Membunuh ratu semut memberikan 800.000 poin pengalaman dan beberapa senjata perak. Ini bisa ditukar dengan banyak koin emas. Cheng Yu senang. Tempat yang bagus untuk naik level. Namun, ia harus mendapatkan Tyrant Heart. Ia melihat sebuah kastil hitam besar di kejauhan. Kastil Tyrant Gurun. Pemanah singa gurun di menara itu jauh lebih kuat daripada semut tentara. Prajurit singa gurun juga monster elite yang sangat kuat. Mereka memancarkan aura pembunuh yang kuat di setiap gerakan. Cheng Yu mengayunkan sabit kematian, berteriak keras, dan memanggil Jenderal Undead. Seorang Jenderal Undead yang gagah, memegang tombak Fang Tian, muncul. Cheng Yu mengangkat tangannya dan berteriak, "Keluarlah pasukan kerangkaku." Jenderal Necromancer mengangkat tombaknya dan meraung. Kekuatan pasukan kerangka meningkat drastis. "Prajurit-prajuritku, hancurkan mereka!" teriak Cheng Yu. Pasukan kerangka menyerbu, membantai pasukan singa dengan cepat. Pemimpin klan singa di kastil itu meraung marah. Para pemanah klan singa di menara melepaskan semua anak panah mereka. Namun, pasukan kerangka bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Dihujani anak panah, Cheng Yu tetap tenang. Beberapa ledakan terdengar, senjata para kerangka membelokkan anak panah. Setelah pertempuran sengit, banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak. Para prajurit singa yang jatuh ke dalam kastil tak bisa menggunakan kemampuan mereka sepenuhnya. Namun, mereka terpaksa keluar menghadapi pasukan kerangka. Berkat Jenderal Necromancer, pasukan kerangka dengan cepat mengalahkan para prajurit singa. Melihat kemenangan sudah di depan mata, Cheng Yu memerintahkan keempat penyihir kerangka untuk menyerang gerbang kastil dengan kekuatan penuh. Serangan dahsyat penyihir kerangka itu berlangsung lama, namun gerbang kastil tetap kokoh. Cheng Yu mengerutkan dahi. Ini pasti dungeon besar. Kita perlu kerja sama tim atau strategi lain untuk menghancurkan gerbang ini. Mata Cheng Yu bersinar. Hari ini aku akan menggunakan kekuatan penuhku untuk menghancurkan mekanisme dungeon ini. Ia memerintahkan pasukan zombie untuk menumpuk di samping gerbang, lalu mengaktifkan skill kekerasan. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh dungeon.
Gerbang kastil yang kokoh itu runtuh. Cheng Yu memimpin Jenderal Undead memasuki kastil. Mari kita lihat seperti apa Tyrant Gurun Pasir ini. Di aula utama, Tyrant Singa Gurun duduk dengan tenang di atas takhta, menatap Cheng Yu dengan tenang. Cheng Yu pun menatap Tyrant Gurun Pasir itu. Tyrant Singa Gurun itu adalah bos dunia. Auranya jauh lebih kuat daripada bos-bos yang pernah dihadapi Cheng Yu sebelumnya. Namun, itu tak masalah. Maaf, aku sedang terburu-buru, kata Cheng Yu. Tiba-tiba, Tyrant melompat dan menggunakan skill Furious Leap Bounce. 2 prajurit kerangka perak tewas seketika. Tyrant itu meraung. Cheng Yu memerintahkan penyihir kerangka untuk menyerang. Penyihir kerangka guntur melepaskan 5 serangan petir, namun hanya melumpuhkan Tyrant sebentar. Tyrant itu mengayunkan tangannya, meraung, dan melepaskan skill Spin Storm. Prajurit kerangka di dekatnya hancur menjadi debu. Bahkan kesatria pun tak mampu menahan serangan itu. Cheng Yu segera maju dan melemparkan rantai lambat ke Tyrant. Beberapa rantai merah membelit Tyrant, namun Tyrant itu bahkan tak menghiraukannya. Beberapa kerangka tewas seketika oleh raungan Tyrant. Bahkan skeleton armor Cheng Yu hancur setelah bertahan hanya 2 detik. Tyrant itu melompat lagi, menggunakan Angry Jump Strike. Meskipun Cheng Yu memiliki skill transfer damage, para kerangka tetap tak mampu menahan serangan itu. Cheng Yu mengaktifkan Soulfire tepat waktu. Trik itu berhasil. Tyrant jatuh ke tanah karena Soulfire. Para kerangka menyerbu, namun Cheng Yu meremehkan Tyrant. Tyrant itu bangkit kembali, dan para kerangka di sekitarnya terlempar ke udara, menatap Cheng Yu dengan marah. Manusia bodoh berani menantangku. Cheng Yu memerintahkan keempat penyihir kerangka untuk menyerang Tyrant dengan Soulfire. Tyrant akhirnya tak mampu bertahan. Tyrant, aku mengakui kekuatanmu. Kau adalah bos terkuat yang pernah kuhadapi. Tapi kau harus mati hari ini. Cheng Yu mengambil Tyrant Heart. Oh, dan jagalah Tyrant Heart-mu. Sistem memberitahu Cheng Yu bahwa ia telah mendapatkan Tyrant Heart. Level Cheng Yu naik menjadi 21. Level penyihir kerangkanya juga naik menjadi 21. Metode kerangka memang efektif, gumam Cheng Yu. Benar juga, keterampilan master juga bisa ditingkatkan. Baiklah, aku harus meningkatkan semua skillku secepat mungkin. Semakin tinggi level, semakin sulit meningkatkan skill, kata Cheng Yu. Sepertinya aku harus mengandalkan roti hijau itu lagi untuk meningkatkan skillku. Bel di dungeon berbunyi 6 kali. Rekor baru telah tercipta di dungeon besar ini.